Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini Mimin akan membahas dua perang saudara yang sangat besar di zaman para sahabat dan sekaligus menjadi sejarah kelam bagi umat Islam, yaitu Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang ini terjadi di setelah berakhirnya masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kali ini Mimin akan membahas Perang Jamal dulu. Namun karena durasinya terlalu panjang, mungkin Mimin akan menjadikan ini menjadi beberapa part. Perang Jamal terjadi pada 656 Masehi di wilayah Basra, Irak. Disebut Perang Jamal karena di perang itu banyak mujahidin yang menunggangi unta sebagai kendaraan perangnya, pemicu perang. Terjadinya Perang Jamal ialah karena dipicu oleh adu domba seseorang yang tak bertanggung jawab kepada pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang berpihak kepada Aisyah. Padahal saat itu keduanya berusaha bekerja sama untuk mengusut pembunuhan yang menimpa Utsman bin Affan. Perang yang terjadi akibat ulah oknum provokator tersebut menyisakan duka yang mendalam dalam sejarah Islam karena banyaknya korban jiwa. Awalnya terjadi suatu peristiwa yang menghebohkan kaum muslimin pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Beliau terbunuh saat sedang membaca Al-Quran. Darahnya bercucuran dalam mushaf yang beliau baca. Saat itu Ali bin Abi Thalib yang menggantikan khilafah dituntut untuk mengusut pembunuhan yang terjadi pada Utsman bin Affan. Sayyidah Aisyah adalah sosok yang dikenal mempunyai analisis yang tajam terhadap teks-teks keagamaan, menuntut hal yang sama seperti Muawiyah supaya Ali mengusut tuntas siapa pembunuh Utsman. Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam yang saat itu berada di Madinah meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk pergi ke Makkah dalam rangka menunaikan umrah. Namun setelah tiba di Makkah dan bertemu dengan Aisyah, kedua sahabat itu akhirnya sepakat untuk sama-sama menuntut Ali agar mengusut dan menghukum para pembunuh Utsman. Kemudian Ya'la bin Munyah dari Basrah dan Abdullah bin Amir dari Kufah pun juga turut bergabung dengan Sayyidah Aisyah. Akhirnya mereka sepakat untuk berangkat ke Basrah beserta 700 orang lainnya untuk mencari pembunuh Utsman bin Affan. Sesampainya di Basrah, mereka menemui gubernur Basrah yaitu Utsman bin Hunayf dan menahan pergerakan pasukan ini berharap mereka mau menunggu kedatangan Ali dari Madinah. Akan tetapi karena provokasi salah seorang Khawarij yang bernama Jalabah, peperangan antara Utsman bin Hunayf dan pasukan Aisyah pun sudah tidak bisa terelakkan lagi, yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Hunayf. Selang beberapa waktu Sayyidina Ali pun akhirnya sampai di Basrah. Sesampainya di Basrah, Sayyidina Ali terkejut mendengar kabar bahwa gubernurnya telah terbunuh oleh pasukan Sayyidah Aisyah. Dan dari sinilah Sayyidina Ali mengumpulkan pasukan hingga berjumlah 10.000 pasukan. Sebenarnya kalau kita melihat lagi dari sisi Sayyidina Ali, kita akan tahu bahwa sebenarnya Ali paham dan memaklumi tuntutan para sahabat itu. Namun saat itu Ali berada dalam posisi terjepit sehingga hukum Qisas pun ditangguhkan. Ali kelihatannya ingin membentuk kekuatan terlebih dahulu dari kalangan kaum muslim, terutama dari para pembesar sahabat. Jika itu sudah terbentuk, maka kekuatan hukum untuk mengusut tuntas siapa pembunuh Khalifah Utsman akan dapat dilaksanakan dengan lancar. Bagi Ali, persoalan hukum Qisas baru dapat ditegakkan manakala situasi politik sudah tenang dan kaum muslimin sudah bersatu pada dalam satu pemerintahan yang kokoh. Apalagi Sayyidina Ali mendapat pengaduan dan tuntutan dari pihak keluarga yang menjadi ahli waris Sayyidina Utsman kalau pembunuhan Khalifah Utsman bukanlah kriminal biasa, melainkan tragedi politik yang tidak terbayangkan sebelumnya. Lagi pula, jumlah pembunuh Sayyidina Utsman yang sebenarnya belum diketahui secara pasti, sementara para pendukung yang terlibat di dalamnya datang dari berbagai kabilah dan suku yang berbeda. Sangat rawan bagi Ali dan bagi keutuhan umat
jika ia ceroboh menetapkan kisos kepada para tersangka tanpa menunggu situasi yang tepat. Di part selanjutnya, Mimin akan membahas meletusnya Perang Jamal. Jadi buat kalian yang penasaran, ditungguin aja, hari ini Mimin bakal upload part 2-nya. Semoga video ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua tentang sejarah Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.